Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua dalam keadaan baik. Tuhan tetap lindungi kita sampai hari ini. Dan kita ada karena kemurahan Tuhan. Mari, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat hati kita. Naikkan suara kita pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan kita rasakan setiap hari. Pemeliharaannya nyata sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu, pujilah Dia, agungkanlah Dia. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku nyanyi, haleluya, menyembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan lewat pujian ini. Yang berkata, kami sembah Engkau Tuhan, sujud di kaki-Mu. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Amin. Penuh dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Amin ya Tuhan. Sujud di kaki-Mu, penuh dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu ada bagi kami, Kau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan kami pun bersyukur jika pada kesempatan hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan suci kuduskan layakkan kehidupan kami ya Bapa. Ampuni setiap salah dosa kekurangan kelemahan kami. Biarlah kehidupan kami boleh berkenan berlayak pada saat pagi hari ini datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja melawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bersorak memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semua pasti jadi oleh kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Katakan kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. katakan kembali, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan percayalah, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilurnya. Amin. oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat dari Tuhan memelihara berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Amin. Selamanya ajaib kuasa-Nya, kasih-Nya bagi kita. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya,
kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. amin. Ajaiblah Tuhanku. Ajaib, ajaib, ajaib. Amin, haleluya. Dia sungguh ajaib, amin. Dia selalu beserta, besarlah rahmatnya. Ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. amin. Ajaiblah Tuhan. Ajaib, ajaib, Dia sungguh ajaib. Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besarlah rahmatnya. Ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Amin Tuhan. Ajaiblah kau Tuhan. Amin Tuhan. Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta. Besar rahmatnya bagi kita. Besarlah rahmatnya. Ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah kau Tuhan. Ajaib, ajaib. Amin. Puji Tuhan. Ajaiblah Tuhan kita. Dia jamah segenap kehidupan kita. Bahkan dia berikan damai dalam kehidupan kita. Dosa dunia mendera, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dia ubahkan kehidupan kita. Jamahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, mari naikkan pujian, tertindih dengan beban berat. Dosa dunia mendera, namun ku datang kepada Yesus. Dia ubahku menjadi baru. Dosa dunia mendera, Lalu ku datang pada Yesus. lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku menjadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia mendera, Lalu ku datang pada Yesus. lalu ku datang pada Yesus.
Yesus, Dia ubahku menjadi baru. Dia jamah senam hidupku, Dia jamah senam hidupku, ya Tuhan. dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senam hidupku, Dia jamah senam hidupku. amin Tuhan. Dia berikan damai dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Di hatiku semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua berubah, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. amin. Kuasa Tuhan menjamah kehidupan kita. Dia berikan damai, sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita yang percaya. Karena itu buka hati menyembah Tuhan. Buka hati untuk firman Allah kita dengarkan pada saat ini. Mari saya undang kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Alami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita yang percaya. Amin ya Tuhan. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Buka hati kita, terus percaya kepada firman. Kuasa Roh-Nya bekerja di dalam hidup kita, sehingga jamahan Tuhan yang hebat, kuasanya yang luar biasa, nyata kita alami. Haleluya. Amin ya Tuhan, amin ya Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, Kita yang percaya kepada-Nya. Haleluya. bagi kita, sesuai
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Amin. Bagi kita yang percaya, betapa ajaib kuasa Tuhan. Amin Tuhan. Amin ya Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Amin Tuhan. Bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaminkan pujian ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa hebat kuasa-Mu buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menikmati Engkau melalui tiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan tiba saatnya kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin kembali merasakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan tolong kami dalam firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Engkau taruh perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah dia menjadi sarana Allah untuk membawa berkat untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, firman itu menguatkan kami kembali, menegur hidup kami jika kami salah ya Tuhan. Bahkan menguatkan iman kami Tuhan, menyucikan kami sebelum kami menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online di hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang akan kita bahas bersama-sama dalam firman Tuhan ini adalah jamah jumbai jubah Yesus, maka sembuhlah engkau. Pembacaan ayat pokok akan diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-36. Saya bacakan saja dari ayat 34, satu perikop ini. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit
dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dari perikop yang kita baca ini, saudara, kita melihat bahwa sosok Yesus itu sudah sangat dikenal rupanya. Ya, ketika Yesus berjalan, kemudian tiba sampai di Genesaret, ada orang-orang yang mengenali dia, dan kemudian orang-orang ini bercerita dan menyampaikan kepada orang-orang lain, bahkan dikatakan memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Artinya orang menyampaikan kabar mengenai kedatangan Yesus, hadirnya Yesus di Genesaret kepada banyak orang. Sehingga kemudian dikatakan, maka semua orang sakit dibawa untuk menghadap Yesus. Semua orang-orang yang menderita sakit penyakit, berbagai macam penyakit, dibawa kepadanya. Dan memang saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang mirip dengan itu di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 54 sampai 56 saya bacakan. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi Yesus dalam masa pelayanannya begitu banyak yang sudah dilayani oleh Yesus. Pelayanan Yesus sudah begitu dikenal oleh orang banyak, sehingga dikatakan orang segera mengenal Yesus. Ayat 55 katakan, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pada masa itu kita pahami bahwa sistem komunikasi, alat-alat juga untuk berkomunikasi belum secanggih yang sekarang pastinya. Sehingga kedatangan Yesus yang diketahui oleh orang-orang itu, kemudian orang-orang yang mengetahui dan mengenali bahwa Yesus ada di daerah itu, mereka dikatakan berlari-lari, mereka mengabarkan berita kedatangan Yesus itu ke seluruh pelosok daerah itu. Dan membawa semua orang sakit datang. Ya, ada satu berita sukacita bagi daerah itu bahwa Yesus hadir di daerah itu. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah satu tempat itu membawa sukacita. Dan saya percaya juga kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah peribadatan orang-orang percaya, di tengah-tengah keluarga kita, harusnya mendatangkan sukacita. Ya. Dan kalau dikatakan kemudian mereka membawa orang-orang sakit dan semua mempunyai permintaan yang sama. Ya, kembali ke ayat pokok kita di dalam Matius pasal 14 ayat 36 itu, permohonan mereka sama, yaitu supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Bagaimana bisa orang-orang sakit yang banyak itu mempunyai kerinduan yang sama, mempunyai permohonan yang sama? Mereka ingin menjamah jumbai jubah Yesus. Berita apa yang mereka terima selama ini, sehingga kemudian mereka sama-sama mengajukan permohonan ini untuk dapat menjamah jumbai jubah Yesus. Kalau kita mundur ke dalam Matius pasal yang ke-9, saudara-saudara sudah kenal mengenai ayat ini, di mana ada seorang wanita yang sudah selama 12 tahun menderita pendarahan,
ya. Dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 20 dan 21, katakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada keyakinan, ada tekad dari seorang wanita yang sudah sakit parah ini. Kerinduannya hanya satu, asal kujamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa? Karena wanita yang sakit ini sudah menghabiskan semua hartanya untuk pengobatan. Tetapi dikatakan bahwa keadaannya semakin hari semakin parah. Tidak ada perbaikan, tidak ada kesembuhan. Sebab itu di tengah keputusasaannya, harapannya yang terakhir hanyalah kepada Yesus. Tetapi sebagai seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan ini, dia dianggap tidak layak untuk bersentuhan dengan orang-orang lain. Keadaannya dianggap seperti najis karena mengalami sakit ini. Sehingga dia tidak berani untuk menjamah Yesus. Apa yang dilakukan adalah, kalau saja aku dapat menjamah jumbai jubahnya. Kenapa secara khusus wanita ini mempunyai keinginan seperti itu? Keinginan untuk menjamah jumbai jubahnya. Kenapa dia tidak mengatakan bahwa hanya kujamah saja mungkin ujung jubah yang di tangan atau di mana yang kalaupun tersentuh tidak perlu sampai ketahuan oleh Yesus. Kan bisa seperti itu. Tetapi kenapa dia secara spesifik khusus dia katakan asal kujamah saja jumbai jubahnya, khusus jumbai jubahnya. Dan memang saudara-saudara, kemudian kalau kita mengikuti ayat ini, jelas ayat ini mengatakan dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Sakitnya sembuh. Sehingga kalau saudara kita baca bersama dalam ayat yang mirip dengan itu di dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 dikatakan, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini kuncinya. Dia juga sudah mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Sehingga satu-satunya harapan ketika hartanya sudah habis untuk pengobatan, ketika dia sudah tidak mempunyai harapan lain di dalam keputusasaannya, dia ingat dia harus menghampiri Yesus. Tetapi apa yang dia ingin lakukan hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Dan ketika dia mengalami kesembuhan itu, saya percaya dari peristiwa yang terjadi dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, dia mengalami kesembuhan, berita itu beredar kemana-mana. Berita bahwa ketika orang menjamah jumbai jubah Yesus, orang mengalami kesembuhan. Sehingga kemudian kita baca di dalam ayat pokok kita Matius pasal 14 tadi, orang ramai semua dari daerah itu keluar, orang-orang sakit dibawa untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Dan dikatakan semua yang menjamah itu menjadi sembuh. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini juga menjadi kerinduan kami, ya, dalam membawa jemaat. Kami juga berdoa biarlah mujizat-mujizat itu juga tetap terjadi di dalam gereja.
Kita berharap bahwa pengalaman-pengalaman tanda-tanda heran itu juga boleh terjadi. Karunia kesembuhan, ya, tanda-tanda mujizat terjadi di dalam gereja untuk mengeluarkan atau menghasilkan satu kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata dari pengalaman mengenai pertolongan Tuhan. Dan itu penting di dalam kehidupan satu jemaat. Harus ada juga tanda-tanda heran terjadi. Harus ada mujizat-mujizat terjadi. Supaya jemaat juga bisa bersaksi. Kita semua dapat bersaksi. Menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan yang kita sembah itu. Dan itu, berita itu kemudian kita baca di dalam ayat ini. Menyebar ke seluruh daerah. Sehingga mereka sama-sama mempunyai kerinduan untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Apakah istimewanya jumbai jubah Yesus itu? Sehingga kemudian orang-orang datang untuk menerima dan menjamah jubah-jubah itu untuk mengalami kesembuhan. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-15 ayat 37 saya bacakan sampai ayat 39. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi jumbai-jubah itu merupakan satu instruksi, satu peraturan yang Tuhan buat. Disampaikan kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Mereka dikatakan situ harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Ya, kalau saudara lihat, saudara bisa cari di internet mengenai jumbai-jubah itu. Ya, kalau mereka memakai jubah, kemudian ada kain yang menutupi mereka, kemudian kain itu dipasang tali-tali, dan tali-tali itu yang panjang, itulah jumbai, ya, terus turun sampai di mata kaki. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel membuat jumbai-jumbai dalam pada jubah mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka mengingat akan semua perintah Tuhan. Jadi setiap kali mereka melihat jumbai-jubah itu, mereka mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Karena bangsa Israel kita tahu seringkali meninggalkan Tuhan, berbalik daripada kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka kemudian mulai menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa lain. Tetapi Tuhan mengharuskan mereka membuat jumbai pada jubah mereka, pada punca jubah mereka, dengan tujuan setiap kali mereka melihat itu, mereka ingat akan pesan Tuhan. Mereka ingat akan perintah Tuhan. Tuhan memakai simbol, Tuhan memakai lambang untuk membawa bangsa ini kembali mengingat kepada Tuhan. Sehingga tujuannya adalah untuk mengingatkan bangsa. Dan kalau kita melihat, kenapa penting untuk selalu mengingatkan orang terhadap perintah Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15,
Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3. Paulus menulis seperti ini, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Hal itulah yang selalu diulang-ulang, selalu diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Penting kepada jemaat diingatkan selalu mengenai perintah-perintah Tuhan. Penting juga kepada kita untuk selalu mengingat akan perintah Tuhan, akan aturan-aturan yang Tuhan sudah buat. Supaya kita tidak hidup keluar dari iman kita. Supaya kita tetap mempercayai Tuhan kita. Supaya kita juga tetap dengar-dengaran kepada perintahnya. Ya, selain Rasul Paulus, Rasul Petrus pun menulis di dalam suratan 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 katakan, "Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu." Jadi selain Rasul Paulus, Rasul Petrus juga mengingatkan jemaat. Penting bagi jemaat untuk mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengingat akan perintah Tuhan. Mengingat akan hukum-hukum Tuhan. Dan saya percaya kalau kemudian wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini juga mengingat akan perintah Tuhan ini. Dia mengingat bahwa ada janji Tuhan. Sehingga dengan keyakinan itulah dia hanya mempunyai satu kerinduan. Dia hanya minta supaya dia dapat menjamah ujung jubah Yesus. Dan dia yakin dia akan sembuh. Dan saya percaya saudara-saudara, jubah itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang. Jubah hanya satu benda mati. Sebab kalau kemudian jubah itu dapat menyembuhkan orang, orang akan datang untuk menyembah jubah. Tetapi yang menyembuhkan adalah Yesus. Dan kenapa mereka bisa sembuh? Karena ada iman mereka. Wanita ini datang dengan keperluan dan dia dengan iman yang sungguh. Ya, dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hanya melalui memegang atau menyentuh jubah Yesus. Karena apa? Karena dengan jubah Yesus itulah ada gambaran mengenai perintah-perintah Tuhan. Bapak itu saudara-saudara, berpeganglah pada peringatan-peringatan ini. Berpeganglah pada pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Memegang kebenaran firman Allah. Baca firman Allah selalu. Supaya kita selalu diingatkan juga akan perintah-perintah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengingat perintah-perintah Tuhan, iman timbul di dalam hati kita. Kepercayaan itu timbul di dalam hati kita, sehingga dengan kepercayaan itu kita dapat minta kepada Tuhan
Dan kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Dan kita perhatikan lagi di dalam bilangan pasal yang ke-15 tadi, mengenai jumbai jubah itu, dikatakan ayat ke-38, haruslah dalam jumbai-jumbai puncak itu, haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Ungu adalah sebuah atau satu warna yang juga melambangkan tentang keagungan satu kerajaan. Ya, warna ungu itu adalah warna keagungan, warna kerajaan. Dan di dalam bait Allah pada masa lalu, maka warna ungu itu melambangkan pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi ada keagungan di dalam arti warna ungu itu. Sehingga ketika wanita ini menjamah jumbai jubah Yesus, dia menjamah dengan imannya, dia sedang menjamah Yesus dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya, dia menjamah Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Yesus yang berkuasa yang dia jamah. Dan sebab itu, dengan iman itulah dia mengalami kesembuhan. Dan saya percaya dengan cara inilah Allah ingin menunjukkan dan menunjukkan perhatiannya bahwa ia sangat mengasihi umatnya. Ya, melalui simbol, melalui lambang yang dia berikan dalam kehidupan bangsa Israel masa lalu, melalui jumbai jubah itu, untuk orang-orang selalu ingat akan Allah, karena Allah selalu mengasihi umatnya. Dan Allah juga menginginkan umatnya itu ingat selalu akan Tuhan. Umatnya itu juga selalu mengasihi Tuhan. Ya. Dan seperti yang dilakukan oleh wanita ini, ketika mereka harus dia harus menjamah jumbai jubah Yesus. Karena jumbai jubah itu letaknya di bawah, ya, bawah betis seringkali, sehingga dia harus menunduk, dia harus merendahkan diri untuk menjamah itu. Ini adalah satu gambaran bahwa kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita juga di hadapan Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Juru Selamat. Merendahkan hati kita untuk minta kepada Tuhan, dia melakukan mujizatnya, sehingga kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Sakit penyakit dalam tubuh kita, sakit hati atau kekecewaan yang mungkin ada dalam kita, atau pergumulan hidup kita, kesusahan hidup dan lain-lain yang kita alami. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan mengingat. Sekali lagi, jumbai jubah itu merupakan satu simbol untuk mengingat akan perintah Tuhan. Kita harus mengingat akan perintah Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, dengan kita mengakui kebesaran Allah. Ya, di dalam warna ungu itu ada lambang atau simbol dari warna keagungan Tuhan, kebesaran seorang raja. Maka kita juga akan dengan mengakui kebesaran Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Kita ingat akan perintah-perintah Tuhan. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita juga di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan pertolongannya. Dia akan menunjukkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Ya, asal kita dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh seperti wanita ini, dengan sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan keperluan yang sungguh-sungguh. Sebab ada orang-orang, saudara, juga di dalam Alkitab mencatat. Coba kita buka bersama-sama di dalam Matius. Injil Matius pasal ke-23.
Injil Matius pasal 23 ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Perikop ini mengatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Ayat 5 katakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi saudara-saudara, jelas kemudian di situ kita melihat ada orang-orang yang menggunakan jumbai jubah yang panjang dikatakan hanya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh agama yang harus dihormati. Dan itu tujuan mereka. Mereka hanya ingin tampil seperti itu untuk dihormati. Tetapi mereka tidak benar-benar tulus mengingat perintah-perintah Tuhan. Mereka mungkin bisa mengajar. Mereka mungkin tahu hukum-hukum Taurat. Sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan juga, kalian boleh mengikuti ajarannya, tetapi jangan meniru cara hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang munafik. Mereka tidak tulus hatinya. Mereka melayani Tuhan tidak dengan ketulusan hati. Tidak seperti wanita ini yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya untuk menjamah jumbai jubahnya. Dan itu yang dilakukan kemudian di dalam Matius pasal yang ke-14 tadi. Orang-orang dari seluruh daerah di Genesaret itu kumpul bersama-sama orang-orang sakit. Mereka datang sampai di pasar-pasar hanya untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Karena dengan jumbai jubah itu mereka mengingat akan perintah Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Dan perjamuan Tuhan adalah cara kita mengingat satu peringatan akan pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mati bagi kita. Kita tidak lagi memakai jumbai jubah seperti masa lalu. Ya, tetapi peringatan itu Tuhan berikan kepada kita melalui perjamuan Tuhan. Untuk kita selalu ingat akan pengorbanan Yesus. Kita selalu ingat akan apa yang Yesus buat untuk menyelamatkan kita. Ya, sehingga kita yang tadinya berdosa, kita mengalami pengampunan dosa. Dan karena kita sudah mengalami pengampunan dosa, dosa kita sudah ditutup oleh darah Yesus itu, maka keselamatan menjadi bagian kita. Dan hal itu harus terus diingat, terus menerus diingat. Sebab saudara, kalau saudara kembali lagi ke dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15 tadi, saya bacakan ayat 40 dan 41, Bilangan 15, 40, 41 katakan, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Itu yang ingin diingat oleh Tuhan. Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa Tuhan seperti bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, dari perhambaan, keluar dari dosa, masuk di dalam keselamatan. Itu yang kita sudah alami. Dan melalui perjamuan Tuhan ini, kita diperingatkan kembali bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu harus terus-menerus menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita menjaga keselamatan kita. Keselamatan sudah menjadi bagian kita. Kita hidup di dalam iman kita. Kita hidup di dalam kesetiaan kita. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Selalu ingat akan perintah Tuhan.
maka Tuhan akan terus memelihara kita, maka Tuhan akan terus memberkati kita, dan Tuhan dapat melakukan mujizat-mujizat yang heran dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama dan menyiapkan hati kita juga untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Untuk peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Ada hal-hal yang harus kami tetap ingat, harus kami tetap pegang mengenai perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Perbuatan Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami. Kami ingin tetap mengingat itu Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati yang tetap tulus untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti wanita yang mengalami sakit penyakit ini Tuhan. Dia ingin mendekati Engkau. Dia ingin menjamah jubahnya. Jubah Yesus itu. Karena mengetahui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang dia perlukan. Dan ini juga Tuhan biarlah menjadi contoh bagi kami. Kami juga ingin mengalami dalam kehidupan kami mujizat demi mujizat. Pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah kami tetap menjamah jubah Yesus itu. Yang berbicara mengenai peringatan akan perintah-perintah Tuhan. Kami hidup dengan mengingat perintah-perintah Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Supaya kami juga dengar-dengaran kepada perintah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Satu hal yang Tuhan berikan kepada kami untuk memperingati akan pengorbanan-Mu dalam kehidupan, bagi kehidupan kami. Tuhan tolong kuduskan, layakan kami Tuhan. Supaya kami berlayak bersekutu di dalam perjamuan Tuhan. Layakan roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama-sama. Supaya kami mendapat berkat di dalamnya. Dan kami percaya dengan berkat itu, kami akan tetap hidup setia, mengiring Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk masuk dalam persekutuan melalui perjamuan Tuhan. Yesus mau
Kita angkat roti pada tangan kanan. Saya akan bacakan ayat-ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti yang merupakan tubuh Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan dengan anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini yang merupakan lambang dari darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih untuk tubuh dan darah yang sudah Kau serahkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, mengingat akan pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus saja tolong dalam segala susah. Saja kau percaya, Yesus mau tolong. Yesus saja segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Yesus saja tolong dalam segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Asal saja kau percaya,
Haleluya, haleluya. Kalau saja kami tak percaya Tuhan dengan iman kami, maka pertolongan dari Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami juga selalu mengingat akan kebenaran firman-Mu, mengingat akan janji-janji-Mu, mengingat akan hukum-Mu, aturan-aturan yang Tuhan sudah buat bagi kami. Supaya kami tetap hidup dekat dengan Engkau. Kami hidup di jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menikmati berkat Tuhan, juga melalui perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati pada saat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami tetap mempercayakan iman kami di dalam Engkau, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin.